Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-136. Asal mula huru-hara keluarga. Selamat mendengarkan. Papa bersiap, Reza antar pulang sekarang juga, ucap Reza. Hei, kenapa kamu begitu? Papa bahkan belum mendengar suara Bagas. Papa rindu dengan segala ketegasan yang ia berikan, yang bahkan tak pernah bisa ditentang oleh siapapun. Pulang, Pak. Pekik Reza kemudian beralih dan menggandeng tangan papanya keluar dari rumah itu. Om, Tante, mungkin Reza nggak akan pulang malam ini, himbu Reza. Mas Reza mau kemana? Bisik Syifa. Biarkan mereka menyelesaikan masalah ini, Fah. Jawab Bagas. Syifa membawa Bagas ke kamar setelah itu. Ia mulai mempertanyakan kembali mengenai masalah keluarga mereka. Dan Bagas pun menceritakan masa lalu yang rumit itu. Nenek menyetujui untuk kakek menikah dengan Oma. Karena memang sebelumnya mereka adalah sepasang kekasih. Tapi berakhir ketika harus dijodohkan dengan nenek. Tapi bertahun-tahun menikah, nenek juga belum memiliki keturunan. Dan nenek meminta kakek menikahi Oma. Terang Bagas. Ribet ya. Lalu, pada saat Oma hamil, ternyata nenek pun hamil Om Edward. Dan perusahaan kakek sedang naik kala itu. Kehamilan nenek lemah. Beda dengan Oma yang masih kuat kemanapun menemani kakek. Bahkan melahirkan di perantauan. Dan nenek melahirkan Om Edward tanpa ditemani suaminya yang sedang jauh merantau. Jadi karena itulah muncul kesalahpahaman. Dikira kakek pilih kasih begitu. Syifa berusaha memahami. Ternyata jadi orang kaya itu susah ya. Ada aja masalahnya, ucap Syifa. Kalau jadi orang sederhana bagaimana? Ya paling masalahnya uang. Harus selalu menahan selera karena keuangan tipis. Kayak Iva dulu. Pengen banget beli sesuatu, tapi cuma bisa lihat aja. Tapi itu jadi penyemangat. Kalau Iva harus kerja keras buat menggapai. Lalu, kamu dapat apa yang kamu inginkan sekarang? Tanya Bagas. Belum juga, tawa Syifa geli. Kenapa? Nggak terjangkau. Ini aja mama yang beliin karena mau nikah kemarin. Ucap Syifa sembari memamerkan cincin berlian kecil yang tersemat di jari manisnya. Syifa memang pernah memimpikan untuk membeli sebuah cincin berlian dengan uangnya sendiri. Dan itu adalah cita-cita terbesarnya. Tapi beberapa kenyataan menghalanginya mewujudkan impian. Dilarang ke luar negeri, sulit mendapat pekerjaan pantas karena kondisi. Jika kamu gak bisa mewujudkan impianmu, maka aku yang akan mewujudkannya. Bisik Bagas dengan begitu lembut. Apa? Tanya Syifa. Itu, tunjuk Bagas dengan bibirnya ke arah jari Syifa. Itu apa? Kode Syifa. Fah, udah berani banget sekarang ya. Iyalah, kan sama suami sendiri. Kode Syifa menggerayangi bagian favoritnya dalam tubuh Bagas yang kekar berotot itu. Ah, kamu itu menggemaskan. Bagas mendekap tubuh Syifa bagian belakang, menjatuhkannya dan terus menggelitik dengan gemas. Syifa dibuat terpingkal-pingkal olehnya hingga lemas. Pa, minum obat, pinta Reza. Kenapa harus minum obat? Papa nggak sakit, itu pasti obat tidur kan? Kamu mau meracuni papamu dengan itu? Reza bersujud di hadapan sang papa, lalu menatapnya dengan penuh kelembutan. Ia menggenggam tangan papanya dan menciumnya beberapa kali. Kalau papa minum obat ini, Reza akan tidur di sini malam ini, menemani papa, ucapnya. Om Edward lalu mengambil obatnya dengan kasar, lalu ia meminumnya satu persatu. Reza pun tersenyum melihatnya dan memberi beberapa pujian. Udah ngantuk? Tidurlah. Reza tidur di kamar, ucap Reza. Om Edward kemudian terlelap, lalu Reza mulai melakukan tindakan di rumah itu. Ia sempat memasang CCTV sebelum pergi. Dan kini ia mengambil hasilnya untuk melihat isi di dalamnya. Betul dugaan Bagas, ada orang lain di belakang papa, gumam Reza.